Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Seklepon Pon Pon, meow. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang Taurus selama 30 hari ke depannya. Jadi bakal nemuin apa aja dan ya apa aja deh ya. Kita mau ngobrol ngalor dan ngidul. Yang nggak tahu ngalor dan ngidul itu adalah ngalor itu utara, ngidul itu selatan, ya utara selatan. Oke, well ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. Sing pinter, ya pakai logika aja kan nggak mungkin ya semua orang itu nasibnya sama. Oke. And well, makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa buat kamu. Ini doanya khusus and beneran, ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan rasa bersyukur yang mendalam, diberikan rasa keberlimpahan yang meluap-luap, diberikan proses kerja dan karya sebagai saluran rezeki, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan, diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin. Karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, kita lihat dulu untuk kondisi emosional atau kondisi jiwanya Taurus dulu ya. Oke. Ada goblins reverse. Ada balancing act reverse. Oh, ke reverse semua ya? Ada deep freeze reverse. Oke, kita akan lihat. Tara. Oke, well. Taurus ya. Ini ada goblins tapi reverse atau kebalik. Tahu goblins ya? Oke, kesayangan di sini pernah nonton nggak sih film The Lord of the Ring? Itu kan ada makhluk namanya goblins ya, oke. Yang bentuknya mengerikan ya. Nah, goblins itu kan di film itu diceritakan dia itu menderita, tapi sebetulnya penderitaannya ini bukan oleh karena penderitaan dia sendiri, penderitaannya ini adalah orang lain. Penderitaan-penderitaan orang lain yang dia pikul gitu loh, samsara. Nah, kenapa seperti itu? Ini goblins itu terlalu terlalu terlibat atau terlalu masuk ke dalam penderitaan orang lain. Nah, akhirnya dia sendiri jadi susah-susah sendiri. Nah, ini beberapa Taurus, mungkin kamu berada dalam situasi ini, terutama dalam hal percintaan, ya. Kamu suka nggak tegaan, terus ngelihat orang yang begitu menderita, susah, sulit, ya. Kamu tuh masuk ke situ dan kamu tuh nolongin, bahkan even sampai finansial terlibat gitu ya, kalau misalnya kenapa. Nah, padahal itu sebetulnya merugikan kamu sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya kamu dimanfaatkan, diisep abis darahnya, ya. Kayak vampir dianya, maksudnya dianya tuh kayak vampir, ngisep darah kamu tuh sampai abis, nggak bersisa gitu, kayak sirup. Jadi seperti itu, dan itu kamu nggak kerasa ya, kamu nggak kerasa itu karena begitu mudahnya kamu merasa kasihan dan kamu merasa bahwa pengorbanan adalah sesuatu perbuatan yang baik, and then ya sudah. Sekarang akhirnya kamu menderita karena kamu sebetulnya kayak menanggung penderitaan orang lain dan itu kamu ambil alih. Gitu Taurus. Oke, ini kondisi dan situasinya kita akan lihat nanti ya. Balancing act, ini juga kondisinya dalam kondisi reverse. Ya. Ini artinya, ini beberapa dari kamu, ini mungkin ada beberapa yang kayak pengen sesuatu itu ngoyo banget ya. Ngoyo itu tolong deh diterjemahkan bahasa Indonesianya apa? Mohon teman-teman tulis di komentar ngoyo. Apa ya bahasa Indonesianya ngoyo tuh? Sangat berupaya dengan sangat kuat gitu ya, berusaha dengan mati-matian, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pundak, lutut kaki, daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Jadi kayak begitu gitu ya. Kamu tuh udah saking pengen banget sesuatu itu terjadi sesuai harapan dan keinginanmu. Akhirnya you know what? Kamu capek sendiri ini ya. Ini deep freeze. Ini kayak es gitu, ini kayak musim dingin. Kamu benar-benar kelelahan, kamu capek sendiri karena kamu berusaha meraih sesuatu yang sesuai dengan keinginan kamu tapi nggak terkabul atau nggak terwujud. Akhirnya capek, akhirnya diem ngepleh-ngepleh.
diem aja gitu ya. Ini waktunya untuk kamu sebetulnya untuk menarik diri sebentar dari sesuatu yang kamu inginkan. Entah saat ini kamu pengen apa. Tapi waktunya untuk kamu menarik diri. Menarik diri artinya berhenti deh, berhenti ngejar-ngejar dulu sesuatu yang kamu inginkan. Beristirahat dulu, berikan jeda pada tubuh dan pikiran kamu, berikan jeda dan let go aja, serahkan semuanya kepada semesta. Ya, karena mungkin teman-teman di sini kesayangan nggak terlalu tahu ya, bahwa semakin kita mengejar sesuatu, yang dikejar itu akan semakin jauh. Ya, berikan jeda atau berikan jarak dan let go. Let go tuh ya udah, kalau misalnya memang sih kita perlu untuk selalu berusaha dan memberikan yang terbaik, bener banget. Tapi kalau udah sampai ngoyo, sampai kamu ngejar banget, artinya melekat pada hasil, usaha maksimal. Tapi kalau hasil itu adalah ranahnya Gusti Allah, ya. Jadi belajar menerima apapun hasilnya, sekalipun misalnya nggak tercapai, ya udah, yuk wis, gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk detail-detail peristiwanya selama 30 hari ke depan ya, untuk Taurus. Taurus, oke. Bunda mau shuffle di sini. Ini Bunda memakai kartu Akashic Tarot. Kartu tarot tapi yang versi Akashic, jadi agak berbeda gitu dengan yang versi Rider Waite gitu ya. Oke. Oh, ada Uriel and the Sphinx dalam kondisi reverse atau dalam kondisi kebalik. Oh, mau ambil berapa ya? Mau ambil 5 deh ya. Wow. Ada satu pertemuan yang menggetarkan hati. Cie. Oke, ada Sangha Community Reverse. Oke. The Queen of the Keys Reverse. Oke. And the last one, the card for today. Kartu hari ini ada Intricacies and Industry. Oke. Bottom of deck ada Archangel Michael, tapi biasanya Bunda jarang pakai. Cukup segini. Kalau berlebihan juga nggak baik ya. Oke. Selama 30 hari ke depan, wahai Taurus, di sini ada Uriel and the Sphinx dalam kondisi kebalik atau reverse. Well, ini selama 30 hari ke depan mungkin Taurus perlu agak calming down, karena ini secara emosi ini lagi gampang banget untuk terpicu, lagi mungkin kayak diuji gitu ya emosi, malah justru kamu akan emosinya akan gampang meledak-ledak, terus kemudian gampang untuk terpicu akan sesuatu hal yang mungkin kecil-kecil remeh-remeh tapi itu bikin emosional. So secara emosional mungkin ini selama 30 hari ke depan untuk Taurus ini agak acak-adul emosinya ya. Tapi begini sayangku, nggak apa-apa kan dengan video ini atau dengan reading ini, dan kamu tahu gitu. Dan yang penting inget kalau misalnya ada satu peristiwa atau apa, udah mau emosi nih, dan astagfirullahaladzim gitu ya, disebutkan istighfar aja. Dan kamu ingat, oh iya ya, aku harus sadar. Kembali ke kesadaran bahwa oh iya ya, nggak perlu merespon, tidak perlu bereaksi dengan cara seperti itu. Ya, ya ibaratnya kayak pasir lah. Emosi itu kan, pasir itu kan gampang pergi, gampang datang. Ya seperti itulah emosi, gampang pergi juga gampang datang. Tapi thanks God, alhamdulillah wa syukurilah, puji Tuhan, karena selama 30 hari ke depan, sekalipun kamu mungkin secara emosi akan banyak teraduk-aduk, ya kayak bubur dong. Halo, Cung, di sini siapa yang pengikut bubur diaduk? Oke. Jadi sekalipun ini emosi banyak teraduk-aduk, tapi ini akan ada seseorang, baik terlihat ataupun tidak terlihat. Kalau terlihat itu bisa berarti mungkin guru, best friend, atau siapa. Kalau tidak terlihat bisa jadi itu adalah entitas atau apa ya, yang support kamu secara emosional. Iya, oke. And fated meeting. Wah, ini yang keren. Selama 30 hari ke depan ini akan ada sebuah pertemuan yang memang itu sudah ditentukan buat kamu. Fated meeting itu adalah sebuah pertemuan, itu berdasarkan dari karma di kehidupan sebelumnya. Ini ada gambarnya laki dan perempuan, dan di sini ada ya, bahwa di kehidupan sebelumnya
Ini mungkin bisa di kehidupan sebelumnya atau bisa jadi di masa lalu, tapi ini berhubungan dengan masa lalu. Di masa lalu di kehidupan ini gitu ya. Artinya ada sebuah karma yang memang harus diselesaikan antara kamu dan dia. Dan ini dipertemukan kembali untuk diberi kesempatan untuk kalian menyelesaikannya. Entah karma apa itu ya. Karma mungkin memang harus bayar-bayaran karma, melunasi karma atau bagaimana, atau ada sebuah janji yang belum digenapi gitu ya sejak that's why kenapa ya mungkin jangan menyakiti orang, karena kalau misalnya kayak kita menyakitin orang itu nanti bisa jadi di kehidupan selanjutnya itu kita yang bayar karma ya, balik disakiti nanti ya. Jelas ini ada sebuah pertemuan karma. Saya akan lihat ya, akan lihat pertemuan karma ini nanti endingnya seperti apa. Apakah ini sebuah pertemuan yang indah artinya. Oke, saya akan coba lihat dulu. Atau ini sebuah pertemuan karma di mana memang kamu hanya perlu untuk melunasi saja. Ya, kalau misalnya memang ini pertemuan ini memang akan berakhir, kamu bisa siap-siap mulai dari sekarang. Tapi kalau misalnya pertemuan ini adalah sebuah pertemuan yang everlasting, ya. Ya, jelas pertemuan ini adalah pertemuan yang didorong oleh rasa rindu, oleh nostalgia ya. Bisa di kehidupan sebelumnya atau masa lalu tapi di kehidupan saat ini. Wow, ini ada perasaan suka, ya. Ada perasaan berbunga-bunga, ada perasaan ingin dekat, ada perasaan ingin. Oke, ya. Tapi ujungnya atau endingnya adalah lagi-lagi sepertinya ini memang karmanya. Atau bagaimana ya? Karena ini memang ya udah gitu, kalian memang tidak berjodoh gitu ya. Nanti akan ada kayak semacam mungkin ini sifatnya karmic relationship. Karmic relationship adalah memang sebuah pertemuan yang hanya untuk melunasi karma saja ya. Tapi tidak untuk union atau tidak untuk persatuan. Tapi paling enggak it's okay, nggak apa-apa. Paling enggak lunas gitu loh. Ada satu karma yang memang kamu selesaikan, kamu lunas. Yang penting begini prinsipnya. Dalam pertemuan ini bukan kamu yang menyakiti, ya. Kalau misalnya yang disakitin gimana Bunda? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau misalnya disakitin anggap aja oh ini dosaku terbayar atau misalnya karmaku ini lunas, karmaku lunas. Katakan aja seperti itu buat kamu yang disakitin, karmaku lunas supaya apa? Nanti ke depan tuh kamu udah tinggal menikmati enaknya aja ya. It's okay, enggak apa-apa. Dalam kehidupan memang seperti itu, ada perjumpaan, ada perpisahan, semuanya dipeluk dan diterima sebagai tarian kehidupan yang indah. Oke, Taurus. And then di sini ada community. Ini pun beberapa dari kamu ini akan pergi dari sebuah komunitas atau perkumpulan atau teman, ya. Ini ada satu perpisahan sih. Satu perpisahan dengan komunitas atau bisa jadi perpisahan juga dengan seorang wanita. Ya, wanita ini seorang wanita yang sepertinya memang mungkin dia kayak memiliki peranan gitu di dalam kehidupan kamu ya. Entah kamu perempuan atau laki sama aja ya. Ini perempuan perpisahan, entah mungkin bos pindah atau gimana ya. Intinya ada satu perpisahan gitu. It's okay. Orang datang dan pergi itu biasa banget ya. Artinya memang sudah tidak sevibrasi lagi, tidak setara lagi, dan kesempatan ini bisa kamu pakai untuk ini ya, untuk kamu bisa membangun kehidupan yang baru. Dan ini memang relevan banget karena di sini ada Seven of Scroll. Ya, ini di sini kamu bisa lihat ini kamu sedang membangun sesuatu. Membangun ini the big picture atau gambar terbesarnya adalah sebuah bangunan yang mewah. Ya, sebuah bangunan mewah. Kamu sedang membangun masa depanmu tuh yang indah. Ya, dan kamu ini perlu kesabaran, perlu kerja keras ya iyalah gitu loh. Sebuah masa depan yang indah kalau misalnya kamu cuma diem aja, bangunan ini nggak akan selesai. Ya memang harus dikerjakan, ditata, satu-satu yang penting maju ya, sekalipun mungkin rasanya kayak malah kemunduran Bunda, enggak apa-apa. Yang penting semesta itu sebetulnya melihat effort, melihat usaha kita tuh sejauh apa. Makanya ada pepatah bahwa Allah itu tidak akan menolong umatnya yang tidak menolong dirinya sendiri. Jadi kita butuh menolong diri sendiri dulu, baru kemudian nanti semesta itu akan bersinergi untuk membantu kita seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu cuma diem aja, pasrah aja,
golar, goler, golar, goler, golar, goler gitu doang, iya nggak akan nyampe kemana-mana gitu. Perlu effort atau perlu usaha dari diri kita sendiri ya. So, selamat membangun. Apapun itu, entah kamu sedang membangun rezeki, keuangan kamu, sedang membangun kehidupan cinta kamu, ya. Bersabar dan terus membangun sebuah kehidupan yang indah di depan. Sayangku, big picture-nya ada ya. Kenapa Bunda suka katakan bahwa masa depan itu mempengaruhi masa sekarang? Nggak kebalik Bunda? Enggak ya. Sorry ini agak lama, tapi Bunda mau menyusupkan edukasi di sini. Misalnya begini, kamu bawa mobil, dan kamu tidak tahu tujuannya mau kemana nih. Dan yang terjadi adalah kamu akan muter-muter, nggak tahu juntrungannya, ngabisin bensin. Ya. Tapi kalau misalnya kita tetapkan, aku mau ke Jakarta. Nah, berangkat dong misalnya kamu sekarang dari Papua gitu ya. Dari Papua mau ke Jakarta aja, gila jauh banget Bunda. Ya jauh banget. Nah, dari Papua mau ke Jakarta, tujuannya di depan ada kan? Oh, ada Jakarta. Udah kebayang nih Jakarta. Nah, di sepanjang perjalanan itu kamu akan menuju ke Jakarta. Beda kok misalnya nggak punya tujuan. Entah kamu mungkin ke Jakartanya lewat Jogja atau lewat Semarang. Tapi kan yang penting tujuannya ke Jakarta. Jalannya bisa beda-beda memang. Nah, cuma nanti di perjalanan mungkin kamu tergoda untuk mampir ke Bandung misalnya, mau nyobain Batagor gitu ya. Ya udah berarti agak lama sedikit nanti nyampenya. Begitu pula kehidupan. Sekarang bayangkan dulu, kehidupan kamu di depan seperti apa? Oh Bunda, aku mau bahagia, menikah, punya anak-anak, bahagia bersama keluarga. Nah itu tujuan. Oh Bunda, aku mau sukses, jadi orang sukses. Mau jadi orang yang sejahtera. Itu adalah tujuan, tujuannya ada. Nah itu di-keep dulu. Itu dibayangkan dalam pikiran kamu dan kamu yakini aja bahwa itu tujuan kamu. Suatu saat akan nyampe. Semakin besar tujuannya, semakin lama. Ya, jadi di sini teman-teman jangan nggak usah terlalu gede-gede lah ya bayangannya nanti lama banget. Jangan-jangan nanti mau mati baru baru tercapai gitu tujuannya. Jadi yang reasonable aja ya. Reasonable. Tujuannya ada dulu. Nah, percaya atau tidak ketika kita punya tujuan, perilaku dan tingkah laku kita hari ini itu loh terpengaruh, kita akan berubah. Ya misalnya aku mau punya keluarga sukses kaya raya, punya keluarga, menikah, punya anak, istri, punya anak sama suami gitu ya. Itu berubah kok. Jadi misalnya sekarang karena kamu tahu di depan kamu akan punya suami, kamu akan punya anak, itu berubah kamu mulai akan belajar bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Berubah perilakunya sekarang. Itu sebetulnya dipakai dalam prinsip law of attraction. So, boleh dicoba ya. Tetapkan dulu big frame atau tujuannya kemana, oke? Bunda udah mulai kepanjangan. Tapi ini penting banget. Kalau nggak dimasukin, nggak disisipin di sini, nggak disimak gitu sayangnya ya. Padahal ini rahasia tentang semesta yang penting banget untuk diketahui. Jadi jangan hanya mengalir, asal mengalir aja, nggak tahu tujuannya. Nanti kalau mengalirnya ke comberan gimana gitu. Mengalirnya ya ke laut dong, oke? Ya. Sekarang Bunda mau lihat untuk kehidupan cinta untuk couple. Couple itu pasangan ya. Couple ini bisa jadi misalnya kamu bukan hanya yang udah menikah aja, tapi kalau misalnya kamu punya pacar, itu masuknya kategori couple. Asmara couple, asmara pasangan ya. 30 hari ke depan. Oh, kamu lagi bersenang-senang nih sama pasangan. Lagi senang main-main kayak anak kecil ya. Berantem baikan, berantem tapi nggak membekas di hati. Seperti itu, lagi bermain-main seperti itu. It's okay. Iya. Bersikap spontan aja. Banyak kasih kejutan gitu. Bersikap spontan lagi bermain-main. Intinya sih buat yang couple itu lagi menyenangkan ya. Energinya lagi menyenangkan, lagi banyak bermain-main, lagi pengen banyak bersenang-senang. Oke, dan buat yang jomblo, di sini yang jomblo cung, oke, ada beberapa. Yang jomblo menahun cung. I'm so sorry, Bunda tuh senang banget ngeledekin jomblo-jomblo ya. Nggak apa-apa sayang, temennya banyak. Buat yang jomblo, asmara 30 hari ke depan. Kamu memang lagi perlu banyak berupaya ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang lagi berupaya. Berupaya begini teman-teman buat kamu yang jomblo, cobalah eksis di beberapa komunitas, eksis di medsos. Ya ibaratnya ginilah orang jualan, kalau nggak ngiklan ya gimana? Ya, jadi
Cobalah ngiklan. Tentu saja ngiklannya di sini bukan pasang FB ads, no, tapi ngiklan kamu eksis di mana gitu loh. Dan punyalah satu aktivitas di mana kamu asik di dalamnya. Ketika kamu asik ya dengan aktivitas yang kamu sukai, itu kamu terlihat seksi loh, beneran. Nanti akan ada seseorang yang melihat kamu tuh, oh my god, he's so sexy. Oh my god, dia begitu seksi gitu ya. Akan ada orang yang melihat seperti itu. Yang namanya jodoh bukan dicari, sekalipun memang perlu upaya. Ya kayak misalnya kamu join dating site atau aplikasi biro jodoh gitu ya. Itu kan upaya, tapi yang penting nggak usah nyari-nyari sampai ngoyo banget, nggak perlu ya. Ingat prinsipnya bahwa semakin dicari, semakin menjauh ya. Tapi nggak nyari juga nggak dapat gitu. Jadi gimana sih Bunda? Tengah-tengah ya. Tengah-tengah, oke? Jadi buat kamu yang jomblo, lakukan upaya tapi nggak perlu ngoyo-ngoyo banget. Ya, oke? Sabar dulu yang jomblo, it's okay, nggak apa-apa. Ya, buat yang couple ini lagi banyak bersenang-senang dan bermain-main dengan pasangan. Oke? Dan sekarang Bunda akan lihat untuk karir, pekerjaan, dan keuangan ya. Maaf ya kalau misalnya Bunda terkesan menggurui atau mengajar, ya nggak apa-apa. Ya, ada edukasi di sini, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang menganggap Bunda menggurui, ya mohon maaf. Tapi ini penting. Penting untuk sebuah perubahan ya dalam berpikir, dalam paradigma. Untuk karir atau keuangan ini akan ada berita yang bagus. Oh, happy, 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 seneng dong. Ada sesuatu, mungkin kalau misalnya kamu mengajukan sesuatu ini disetujuin ya. Atau beberapa mendapatkan promosi, beberapa mendapatkan rewards. Rewards itu hadiah, penghargaan ya. Mungkin akan ada uang masuk lebih untuk keuangan. Buat yang berkarir juga mungkin ada permohonan kamu yang disetujui oleh atasan. Intinya lagi happy ya, lagi ada berita bagus gitu di dalam keuangan atau karir. Berita bagus nih, oke? Nah, cuma kamunya nih, 30 hari ke depan ini nggak tahu kamunya, karena tadi memang ada, secara emosi ini, Taurus itu ada acak-adul apa gimana. Nah, ini 30 hari ke depan, ini kamu lagi keras kepala, hatinya lagi nggak enak gitu, lagi banyak ngomel, lagi banyak marah-marah ya, Taurus. Kalau misalnya setiap kali kamu marah-marah atau mau ngomel apa segala macam, langsung dibawa aja kembali ke sadar, "Oh iya ya, astagfirullahaladzim," gitu, "aku nggak boleh seperti itu." Ya, oke? Ini nggak apa-apa, ini hanya wajar ya. Kondisi emosi wajar, nggak perlu ditolak, udah nggak apa-apa. And bos itu lagi baik. Ya, buat kamu yang punya bos, itu bos kamu tuh lagi baik. Dia lagi happy. Sepertinya mungkin dia lagi happy, lagi mendorong, lagi banyak memotivasi kamu, lagi support kamu dengan baik ya. Bosnya lagi baik, oke? Buat kamu, oke, untuk karir seperti itu. Dan sekarang Bunda mau tarik untuk pesan semesta buat kamu Taurus. Ini pesan ini wejangan dari guru spiritual Bunda ya. Bunda punya guru spiritual, dia adalah seorang pengusaha sukses di Jakarta. Dan ini semuanya wejangan beliau yang ngomong. Jadiin kartu. Ya jadi gini, ini bahasa Inggris sih, Bunda langsung terjemahin aja ya. Kebanyakan orang itu mereka tuh berani untuk menang, tapi mereka takut kalah. Jadi sebetulnya di dalam semesta ini kalau misalnya kamu berani menang, kamu juga berani kalah. Gitu. Kalau kamu menerima kemenangan, kamu juga berani untuk menerima kekalahan. Dan beberapa orang itu karena mereka takut yang namanya kalah ya, begitu kalah mereka akan langsung berhenti. Tapi begini, buat kamu yang mungkin kayak mengalami kegagalan atau kekalahan, enggak apa-apa. Mungkin nanti akan ada kegagalan 2 kali, 3 kali, tapi ketika kamu continue itu nanti akan sampai pada yang namanya keberhasilan. Ya, istiqomah gitulah bahasanya. Sampai pada keberhasilan. So, buat kamu yang sedang mengalami hal ini, gagal bolak-balik, terutama kayak misalnya Bunda sering dengar tuh, Bunda udah capek, Bunda, aku udah bolak-balik gagal di dalam percintaan, gue udah capek banget Bunda, nggak bisa berjalan. Sini Bunda seret. Gitu. Jadi, teruslah berjalan. Sekalipun itu terasa lelah, sekalipun jalannya terseok-seok pelan-pelan, yang penting terus berjalan, sayang. Gak apa-apa istirahat sebentar kalau capek, tapi lanjutkan perjalanan. Jangan berhenti di situ. Karena kamu gak tahu loh,
Entah nanti pada titik keberapa itu kamu akan mendapatkan keberhasilan. Iya, oke. Tetap ini ya, tetap semangat, pantang menyerah, ya. Tetap putus asa, jangan semangat. Merdeka, merdeka, merdeka. Cayo, cayo, cayo. Oke, well, sayangku. Kalau misalnya readingan ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar Alejandro Pulgoso. Oke, Marimar. Namun kalau misalnya kamu tidak ada budget, nyalakan notifikasi, nyalakan lonceng. Ya, ketika kamu nyalakan lonceng, ketika kamu menyalakan lonceng, nanti kalau Bunda live di YouTube, itu kamu langsung dapat notifikasinya. Jadi nyalakan lonceng, terus klik all atau semua, ya. Karena kalau personalisasi nanti nggak ada loncengnya. Nah, pada saat Bunda live, kamu udah langsung saset-saset bat, langsung nulis aja pertanyaan. Oke, tapi di YouTube, bukan di WhatsApp. Kalau di WhatsApp kena charge. Oke, well kesayangan, aku mendoakan segala yang terbaik buat kamu Taurus. I love you. Bye-bye.